Oke, baik anak Bapak channel, kita lanjutkan lagi materi pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah topologi logik, lanjutan daripada topologi fisik. Ya, pada materi yang lalu yaitu topologi fisik, kita sudah memilih jaringan yang paling baik secara fisik itu adalah topologi jaringan star. Ini kita akan kawinkan dengan materi ini. Topologi logik apa yang akan kita pilih nantinya dan akan kita kawinkan dengan topologi fisik star yang sebelumnya. Sehingga itulah contoh jaringan yang akan kita buat kalau kita disuruh membuat komputer jaringan lokal atau local area network atau jaringan lokal, ya. Misalnya contoh nih, biar supaya kita gampang memahaminya, kita buat dengan logika yang sederhana. Ya. Kalau misalnya kita kepingin mencari seorang pelari handal tingkat internasional, kita mau mendapatkan pelari handal tingkat internasional, maka apa? Bagaimana? Apa contoh yang kita buat? Apa pattern pola yang kita buat untuk mendapatkan calon pelari internasional tadi? Itu ada dua, topologi fisiknya dan topologi logiknya. Topologi fisiknya apa? Topologi fisiknya adalah fisik pelari itu bagaimana? Oh, kita lihat dari fisik orang tersebut. Pelari itu dia harus tinggi, kakinya panjang. Jadi kalau sekali melompat jaraknya jauh. Ya. Kalau kita ambil orang yang kakinya pendek, maka dia sekali lompat lawannya sudah 10 kali. Jadi sama-sama melompat, ya. Yang satu orangnya kalau dia ada kakinya pendek, kalau dia sekali melompat dibandingkan orang yang tinggi sekali melompat sama dengan 5 kali lompatan. Ya, orang yang kakinya pendek. Maka itu fisik namanya. Kita lihat fisiknya bagaimana. Kakinya panjang, orangnya tinggi, tidak gemuk. Ya, karena kalau orang gemuk kalau mau lari bagaimana kan gitu. Ya, orangnya kurus, jasmaninya sehat. Nah, itu fisiknya harus kita kumpulkan. Baru setelah itu bagaimana lagi mendapatkan pelari internasional yang baik? Baru kita gabung dengan logiknya, kecepatan dan cara kerja dia. Oh, orangnya rajin, tidak malas. Oh, orangnya disiplin. Oh, orangnya mental juara. Oh, orang ini yang dikenal dengan namanya topologiknya. Ya, jadi semua pas, fisiknya baik, logiknya baik. Sama dengan jaringan yang baik itu apabila dia fisik jaringan yang baik dan logik jaringan yang baik, ya. Jadi kecepatannya kita lihat bagaimana logiknya, kecepatannya dan cara kerjanya. Baik, yang pertama adalah nomor 1, jaringan Ethernet. Jaringan Ethernet adalah jaringan yang mendukung kecepatan 10 Mbps. Ya, jaringan ini mendukung kecepatan 10 Mbps. Karena jaringan yang baik adalah jaringan yang cepat, 10 Mbps, ya. Jaringan ini menggunakan kabelnya adalah kabel koaksial, ya. Akhirnya Ethernet mengembangkan lagi karena tahu dia bahwasannya jaringan yang baik itu adalah jaringan yang mendukung kecepatan ini. Dia keluarkan lagi teknologi yang terbaru yaitu Fast Ethernet, mendukung kecepatan 100 Mbps. Nah, ini dia sudah mulai 100 Mbps. Keluarkannya lagi, ya, jaringan yang lebih cepatnya lagi yaitu Giga Ethernet. Nah, Giga Ethernet dia mendukung kecepatan 1000 Mbps. Atau yang dikenal dengan 1000 Mbps, ya. Ini harus didukung dengan kabel, ya. Kabel yang Fast Ethernet sama Giga Ethernet ini adalah kabelnya kabel UTP sama STP, ya. Tapi nanti kita bahas kategorinya lagi, ya. Kategori apa yang cocok di Fast Ethernet dan kategori kabel UTP STP apa yang cocok di 1000 Mbps. Kemudian token ring. Token ring ini mendukung 4 sampai 16 Mbps. Ya, ini menggunakan kabelnya pun dia masih kabel koaksial. ArchNet 2,5 sampai 20 Mbps. Nah, ini ArchNet juga masih menggunakan kabelnya adalah kabel koaksial, ya. Yang keenam adalah FDDI atau FDDI. FDDI ini mendukung 100 sampai 1000 Mbps. Nah, kalau di sini dia sudah bermain FDDI ini dia sudah bermain di kabelnya kabel fiber. Jadi jenis topologi logiknya ini kita melihat kecepatannya ini, logiknya ini nanti dia ditentukan oleh kartu jaringannya. Makanya nanti kartu jaringan ada kartu jaringan yang jenisnya kabel, itu kan yang pertama, ya, yang materi sebelumnya.
Ada kartu jaringan yang jenisnya adalah wireless, ya, Wi-Fi. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah kartu jaringannya, kartu jaringan kabel misalnya ya. Kartu jaringan kabel apa? Oh, kartu jaringan kabel Ethernet. Maka jaringannya mendukung 10 Mbps. Jadi logik suatu jaringan itu, topologi logik jaringan itu dilihat dari kartu jaringan yang kita gunakan. Jadi setelah kita sesuaikan, aku yang seperti ini, nah, kita beli kartu jaringan yang seperti ini, ya. Nah, kalau gitu kartu jaringan Ethernet, nah, mendukung untuk 1000 Mbps. Kartu jaringan token ring mendukung untuk 4-16 Mbps. Kartu jaringan ArcNet 2,5 sampai 20 Mbps. Kartu jaringan EBDI 100 sampai 1000 Mbps. Adalah kabel UTP atau STP yang bisa kita gunakan di dalam jaringannya. Dari kabel ini nanti kita sesuaikan dengan topologi logik apa yang kita buat ya, karena topologi logik itu mendukung untuk kecepatan dan topologi fisiknya ya. Jadi kalau kabel UTP dan STP itu dia memiliki 7 buah kategori ya, kategori 1 sampai kategori 7. Ya, jadi kalau kategori 7 ini mendukung untuk 10 Gbps. Jadi kategori kabel STP UTP kategori 7 mendukung untuk kecepatan 10 Gbps atau 10.000 Mbps ya. Cat 5e dia mendukung untuk 1 Gbps, Cat 6 mendukung untuk 10 Gbps ya. Cat 1 1 Mbps, Cat 2 4 Mbps dan Cat 3 adalah 10 Mbps. Cat 4 16 Mbps, Cat 5 100 Mbps. Jadi kabel UTP STP-nya kita sesuaikan dengan topologi fisik dan logik apa yang kita gunakan, kecepatannya apa, kabelnya juga harus disesuaikan dengan kabel yang apa saja. Nah, kabel STP dan UTP ini mau kita bentuk tadi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kabel strike ya. Kabel strike ini adalah kabel STP atau UTP yang telah kita susun warnanya ya, yang bermanfaat untuk menghubungkan alat yang berbeda ya. Seperti menghubungkan komputer dengan konsentrator, menghubungkan komputer dengan router, menghubungkan komputer dengan mikrotik. Kabel yang kita gunakan adalah kabel UTP atau STP yang telah kita bentuk menjadi kabel strike. Jadi nanti warnanya saja kita permainkan di kabel UTP STP itu menjadi kabel apa lagi ya, kabel strike atau kabel crossover. Sedangkan kalau kabel crossover ini adalah kabel STP dan UTP juga. Kabel STP dan UTP juga manfaatnya berbeda dengan kabel strike. Ya, nanti kabel UTP dan STP kita bentuk susunan warna-warna kabelnya jadi jenisnya crossover. Jadi strike ya. Kalau strike, crossover manfaatnya adalah untuk menghubungkan alat yang sama. Satu alat yang sejenis. Misalnya menghubungkan komputer dengan komputer, itu crossover. Menghubungkan konsentrator dengan konsentrator, itu crossover. Menghubungkan router dengan router, itu crossover. Pokoknya setiap menghubungkan alat yang sama sejenis itu crossover. Tapi kalau menghubungkan alat yang berbeda, maka kabelnya dibuat dengan kabel strike. Baik ya. Sekarang kita mau membuat susunan kabel strike dan kabel crossover ya. Nah, kalau kita memiliki kabel STP ya atau kabel UTP, yang ini ujung kiri, yang ini ujung kanan. Jadi kalau kita ambil kabel kan kita panjangkan dia, kita lebarkan. Maka yang ini nanti ujung sebelah kiri ya, yang ini ujung sebelah kanan. Baik. Susunan kabel strike itu sebelah kiri, susunan warna kabel UTP, STP untuk strike. Yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu susunan warnanya sama. Tengok ya, orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Ini adalah susunan warna untuk ujung kiri kabel strike. Sedangkan yang sebelah kanan sama, orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Harus masukkan ke dalam otak dan jangan lupakan karena jurusan kita adalah jurusan network IT ya. Nah, sekarang kita masuk ke kabel strike ya. Kabel
strike dan kabel crossover itu ada standarisasinya. Kalau orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat, itu dibuat standarisasi internasionalnya yaitu IAE IA 568B atau standar. Yang untuk kabel strike ya, kabel strike itu dia susunan warnanya bukan kita yang buat sendiri, memang udah standar internasional itu. Standar internasional IAE EIA 568B itu untuk standar biru. Yang susunan orange warnanya orange putih orange hijau putih biru, biru putih hijau coklat putih coklat. Itu dia ya. Sedangkan yang satu lagi ada lagi standar internasional juga ya, EIETA 568A ya. Itu adalah warnanya hijau putih hijau, orange putih biru, biru putih orange, coklat putih coklat. Baik, sekarang kita masuk kabel crossover. Kalau kabel crossover ya, kabel STP dan UTP juga. Kalau kita rentangkan bentangkan ya, yang ini adalah susunan warnanya yang sebelah kiri, sedangkan yang ini adalah susunan warna yang sebelah kanan. Sebelah kan di kirinya itu sama ya, yaitu menggunakan standar internasional IAE EIA 568B. Coba kita lihat yang sebelah kirinya, warnanya orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Ini yang sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kanan yang berbeda. Coba perhatikan, yang sebelah kanan dia menggunakan standar internasional adalah IAE atau EIA 568. Dia menggunakan teknologi standar internasional yang ini yang sebelah kanan untuk crossover ya. Yang kirinya menggunakan standar 568B. Oke, kita lihat ya. Sebelah kanannya dia hijau putih hijau, orange putih biru, biru putih orange, coklat putih coklat. Nanti kita akan praktekkan bagaimana menyusun kabelnya, baru memasangkan konektornya ya, agar menjadi kabel strike dan kabel crossover. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih materi kita untuk hari ini. Semangat pagi.